Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita bertemu kembali dalam Mutiara Sabda Allah, Minggu 11 Mei 2025, hari Minggu Paskah yang keempat, persembahan Prodiakon Gereja Santa Maria Bunda Allah, Paroki Pelamongan Indah Semarang. Bacaan Injil hari ini akan diambil dari Yohanes 10, ayat 27 sampai dengan 30. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan perumpamaan tentang gembala dan domba, ini masih sangat relevan pada kehidupan kita sehari-hari, di mana kita boleh mengenal Tuhan sebagai gembala kita. Kita akan merasa aman, merasa nyaman, merasakan sukacita jikalau Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita semua. Kita harus senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga kita pun senantiasa mampu untuk menyambut gembala kita dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Karena di saat kita boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan untuk kehidupan kita, itu kita juga selalu memandang Dia sebagai gembala kita. Karena gembala yang baik pasti mengerti apa yang dialami dombanya, apa yang menjadi permasalahan untuk domba-dombanya. Itu juga akan lebih dekat digambarkan antara hubungan anak dengan Bapa. Kita boleh senantiasa dalam doa manggil Bapa pada Tuhan kita yang adalah gembala kita sendiri. Karena hubungan anak dengan Bapa adalah dekat, begitu dekat seperti gembala dan domba. Maka di saat kita mengalami suatu pergumulan, mungkin kita belum bisa mengutarakan kepada Tuhan dalam doa, tapi kita imani, kita percaya Tuhan selalu memandang kita, memandang anak-anaknya dengan penuh kasih. Dan Tuhan pun ingin anak-anaknya boleh mampu untuk menyelesaikan setiap pergumulan-pergumulannya. Nah, ini yang kita perlukan saat kita mengambil suatu waktu untuk keheningan. Kita boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam diri kita, dalam hidup kita. Saat kita mampu mempersembahkan waktu kita yang terbaik untuk berrelasi intim dengan Tuhan, kita juga pasti akan dibukakan mata hati kita untuk mengerti apa yang menjadi rencananya, apa yang menjadi kehendaknya untuk kita semua. Kita jangan selalu berpikir bahwa di saat kita mengalami suatu masalah, suatu pergumulan, itu adalah cobaan dari Tuhan. Tapi kita harus percaya, kita imani bahwa segala sesuatu yang diberikan Tuhan untuk kita adalah suatu proses kehidupan. Tuhan ingin kita mempunyai iman yang kuat, iman yang matang. Maka Tuhan senantiasa memproses kita tak henti-hentinya dalam setiap kehidupan ini. Marilah saat kita boleh melewati masa Paskah dengan kebangkitan Kristus sendiri, kita harus berani bangkit, mewartakan kasih Tuhan, senantiasa mampu untuk menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita masing-masing. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Bapa, kami bersyukur karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu. Kau tuntun kami, Kau bimbing kami untuk lagi lebih mengerti apa yang menjadi rencana-Mu untuk hidup kami. Mampukan pula kami Bapa untuk selalu bersandar hanya kepada Engkau, Gembala yang begitu baik dalam hidup kami. Kami percaya Engkau tak akan pernah meninggalkan kami semua domba-domba-Mu dalam kegelapan. Engkau akan senantiasa menuntun kami dalam terang Roh Kudus-Mu.
Terima kasih Bapa untuk segala kasih-Mu dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin.